الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Luar biasa Masya Allah, sekali ya. luar biasa sekali. Pak Ustadz, tadi itu Bapak bacain surat apa? Baik, pada intinya tadi surat yang paling tadi di awal-awal sering saya katakan itu Al-Baqarah 43 ya. Al-Baqarah ayat 43. 43. Kurang lebih di sini tadi yang saya terus tekankan di sini ya. Kalimatnya saja sudah kayaknya udah bener-bener ini gitu ya. Fil amar sebenarnya waqimus shalah. Ya kepada kita semua tentunya kata Allah dirikanlah salat. Tapi ayat berikutnya yang bagusnya itu wa atuz zakat. Maka tunaikanlah setelah sholat Zakat. zakat. Artinya kalau kita selesai sholat, kalau kita bisa setiap sholat sunat rawatib, kita bersedekah. Ya apa saja. Setelah sholat, sedekah, gitu ya, entah senyum, entah apa. Atau kita memberikan bantuan ya. Ada yang nanya kita, misalkan tugas akhir atau PR lah. Matematik nggak bisa, kita Dibantu. Tapi bukan nyontek ya. Kita benar kata Pak Bukan Ustadz tadi nyontek di gitu. awal ya Teh Seira. Memang Kenapa zakat tuh? ini banyak banget dimention di Al-Quran. Betul. Masya Allah, iya. gak heran ya makanya masuk ke Rukun Islam. Islam. Keempat Iya. tuh. Berarti memang wajib banget ya Pak Ustadz. Bukan wajib banget itu mah. Kalau tidak melaksanakan ya sudah tunggu saja nanti. Yaumil Berarti akhir. dipertanyakan tadi keimanannya. Betul, iya. Waduh, Gitu. ternyata. Bukan hanya di dunia kerasanya ya Pak Ustadz, Betul. tapi juga di akhirat juga kerasa. Takut banget. Pengen tahu di akhirat bagaimana yang tidak memberikan zakat? Boleh itu Pak Ustadz, gimana itu? Kalau dalam kitab Bukhari itu ya, dalam kitab Sahih Muslim itu Sahih Bukhari itu orang-orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak mau berzakat itu perutnya itu sebesar gunung. Sebesar gunung gimana? Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ya Perhatikan aja kalau kita gunung, misalnya gunung apa di Bandung ya, kota Bandung misalkan ada gunung Tangkuban Perahu. Nah sebesar itu perutnya. Duh, nauzubillah, ya Allah. Tidak terbayangkan Gitu, iya. takut. Belum lagi minuman yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Itu kan timah, air timah itu. Timah yang dibakar, dilelehkan, kemudian itu. Aduh, nauzubillah Orang banget itu. ya teman-teman Itu di Sahih semuanya. Bukhari itu. Waduh, Iya, mengerikan. Jadi alhamdulillah. mendingan supaya kita selamat di dunia dan di Di akhirat, akhirat, kita jangan lupa untuk bayar membayar zakat. zakat. Nah, nggak lupa juga ini kita belum menyambut lagi nih, kita hari ini ada tamu spesial dari SMKN 1 Sukoharjo. Sukoharjo. Masih ada Waduh. di sini loh, permisa boleh tepuk tangan dulu nih SMKN 1 Sukoharjo. Masih Waduh, Masya semangat Allah. ternyata ya, padahal udah dari tadi dia. Ya, nah kebetulan banget nih, karena lagi rame kayak gini nih, kita mau main games. Games apa itu? Aduh, tebak-tebakan. Tebak-tebakan kayak gimana? Aku suka deg-degan Nah, deh kalau ini main boleh games. dari kita-kita dulu kali ya. Boleh. Ini aku ada pertanyaan buat Teh Seira. Teh Seira Apa harus itu? jawab ya. Mungkin boleh dibantu sama Pak Ustadz nanti kalau Teh Seiranya bingung ya. Takut. Nih, pertanyaan yang pertama. Simpel aja Teh Seira. Apa Kira-kira Nabi apa sih yang pertama kali yang terakhir kali dihisap karena dihisap apa masuk surga karena dihisap dulu Dihisap harta apa tuh? kekayaannya. Ah, itu nabi terkaya, mungkin ini nabi siapa ya Pak Ustadz? Nabi siapa yang paling kaya?
Nabi. Sama, ayo. Nabi siapa? Ini saya yang ngasih pertanyaan, saya yang bilang Nabi siapa Ya. ya? Oh, Nabi Sulaiman bukan? Nabi Sulaiman yang diketahui Gimana nih memang ceritanya, Pak Ustadz? ya, gini, Nabi Sulaiman itu memang oleh Allah diberi keberkahan sendiri ya. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah menitipkan. Nabi Sulaiman diberi kemampuan itu dia bisa mengendalikan jin, bisa mengendalikan makhluk hidup yang lain atau hewan gitu ya, baik yang melata, mau yang di dalam bumi atau yang di langit, yang terbang di udara gitu Masya ya. Allah. Itu kekuatan Nabi Sulaiman. Maka kalau kekayaan itu pantas ketika mendirikan istana Ratu Bilqis hanya dalam beberapa hitungan lah. Itu luar biasa, istana Bilqis yang tadinya jelek gitu ya, itu jadi berlantaikan kaca, di bawahnya ada ikan-ikan, kemudian itunya itu bangunannya semua dari emas. Wow. Itu luar biasa. Masya tuh. Allah. Nabi Sulaiman itu bayar zakat nggak sih Pak Ustadz? Sama. Oh sama Salah ya. satunya. Nggak bayar zakat juga ternyata ya? Sama. Karena Nabi terkaya hukumnya kan? zakat itu bukan ketentuan Nabi Muhammad, tapi sudah ada, para nabi juga sudah diperintah. Oh, Jadi bukan cuma kita ternyata. doang ternyata saya kira. Sudah ada. Betul. Dari zaman dahulu juga memang para nabi juga sudah Membayar Sudah. zakat. zakat. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat itu satu kali berzakat itu bisa ratusan ekor unta. Luar Masya biasa Allah. Nabi Ibrahim sekali tuh. ya. Iya, Berarti memang kaya ya. betul. Nah, Teh Seira, Kenapa ini tuh? katanya ini ada dari Permisa dari SMK N1 Sukoharjo yang mau bertanya Teh Wah, Seira. bertanya apa tuh boleh banget. Nah, boleh sama Teh Seira? Boleh Siapa yang nih, mau siapa? bertanya? Iya, siapa ini yang mau bertanya? Oh, itu Oh, udah sudah ada penanya ternyata Teh Aduh. Seira. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Iya, Assam- iya. Perkenalkan dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Pratama dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ya. Tat, saya ingin bertanya bagaimana cara perhitungan zakatnya? Perhitungan zakatnya katanya. Bagaimana nih Pak Ustadz caranya? Betul. Yang menghitung zakat. Ya, kalau kita dalam kitab sahih ya, beberapa kitab baik di Bukhari atau Said Sabik atau di kitab-kitab tentang perhitungan zakat. Gitu. Zakat itu terpenting itu yang perlu dipahami itu adalah nisabnya dulu 1 tahun. Oh, dihisap Gitu dulu ya 1 Ya, tahun. nisabnya 1 tahun, tapi ingat zakat itu dihitung, mohon maaf nih, setelah dipotong pengeluaran wajib. Gitu. Misalnya saya punya uang 10.000. Pengeluaran wajib saya itu adalah Rp6.000. Untuk listrik segala macam termasuk bayar hutang. Berarti yang dijakatkan yang 4.000. Oh, Gitu. Istilahnya. istilahnya ternyata Ya, seperti itu gitu ya. cara Mirip menghitungnya. pajak bener. Iya, Kalau iya. pajak ke negara, kalau zakat memang ke sesama muslim atau Iya. non muslim tadi. Iya, betul. Gitu. Luar Jadi biasa. kalau zakat itu memang ada ketentuannya dan itu nilainya 2,5%. Itu kalau kita menghitung zakat mal ya. Ya. Zakat Kalau mal. tadi zakat profesi, ada juga sekarang para ulama itu ketentuan zakat profesi. Pokoknya Sudah ketika ada. kita gajian, Heeh. langsung saja dipotong 2,5%. Jadi langsung otomatis Langsung. gitu loh. Ada yang seperti itu ya. gitu, karena para ulama juga sudah mengismakan itu dibolehkan. Tanpa kita harus dibolehkan. nunggu 1 tahun ya. Waduh, Gitu. Masya Nah, Allah. ada lagi zakat itu zakat tumbuhan, Ada panen, lagi? panen. Ya, Ternyata ada. Banyak, Banyak ya ternyata. macam-macam Kirain zakat tadi ya. ada 2, cuman mal Zakat sama mal zakat sama ini fitrah. doang, fitrah. Iya. Kita punya Ternyata sawah ada misalkan ya, ada ketentuan tuh punya sawah, tuh zakatnya ada yang 10%, ada yang 5%. Gitu. Itu juga ketentuannya nanti dihitung juga berat kita peroleh berapa. Kemudian ada ketentuannya kalau ke perkebunan ya, atau misalkan itu hasil bumi lah istilahnya itu, apakah diairi sendiri ya, sendiri oleh alam atau diairi oleh kita. Iya. Kita yang nyiramnya tiap hari gitu. Nah, Berbeda itu ya jadinya. berbeda. Kalau diairi oleh alam itu 5%. Oh 5%. Kalau diairi oleh sendiri kita 10%. Wah, Masya Allah. Ternyata banyak juga ya Banyak zakat tuh ketentuannya itu ya. gitu. Dan beda-beda ya setiap zakat Iya. ketentuannya. Betul, ada. Waduh, ini masih ada yang bertanya barangkali Tuh, nih. siapa tahu masih penasaran. Masih ada pertanyaan lagi, Teh sama Pak Seira? Ustadz? Ada dong. Waduh, Dari Masya siapa Allah. ini? Boleh kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Maulana. Saya mau bertanya, ada nggak sih batas usia pembayaran zakat? Baik. Ada nggak Itu sih benar batas juga benar usia kepo ya? Pak Ustadz. Yang bayar zakat tuh emang harus anak-anak kecil juga harus udah bayar zakat gitu. Atau bahkan yang baru lahir mungkin udah dizakatkan. Gini, batas usia zakat kita lihat dari normalnya saja ya. Selama kita menghasilkan uang, kemudian kita memberi kelebihan harta, atau misalkan, mohon maaf kita udah pensiun nggak kerja, tapi kita punya kos-kosan, Oh. kita punya sawah, berarti zakat kan tetap jalan.
Tetap jalan. Sampai kita meninggal pun tetap jalan zakatnya, itu zakat mal. Khusus untuk zakat fitrah itu seumur hidup. Seumur hidup. Jadi malah dalam ketentuan ulama bayi yang lebih dari 4 bulan ya yang sudah dititipkan ruh, ulama sepakat ada yang berpendapat itu sudah wajib zakat. Oh. Tapi ada ulama juga yang lain itu bayi itu dizakatkan setelah dia keluar. Jadi setelah dilahirkan baru ketentuan zakat itu dikenakan. Itu tinggal kita mengambil pada sisi mana, silahkan itu mana yang itu ulama dua-duanya juga ulama-ulama yang bagus, yang baik, itu tinggal kita melaksanakan. Yang penting melaksanakannya ya, jangan pilih-pilih gitu. Yang penting melaksanakannya bagaimana gitu. Ternyata seperti itu, dari lahir pun kita sudah harus dizakatkan ya Pak Itu Ustadz. ketentuan ulama ya kalau kita lihat gitu. Mangga itu sih silahkan ya. Nah itu tuh tadi yang Seperti bertanya boleh itu. mungkin ya habis dari sini kita bayar zakat yuk. Jangan sampai Kalau lalai. adik-adik kan belum bekerja ya. Iya. Kalau adik-adik belum bekerja itu putus hubungan zakat itu karena kan nggak punya hasil. Kecuali kalau adik-adik itu punya penghasilan dari apa disebutnya sekarang tuh netizen ya. Waduh, Nah, dari itu netizen. jangan lupa tuh bayar tuh. Iya, benar. Ada YouTube kan kita buat konten ya, Iya, tiba-tiba betul. dikasih oleh Google gitu ya. Nah Iya. itu hati-hati tuh, ada penghasilan yang harus dikeluarkan. TikTok live siapa nih? Live gitu ya. TikTokers di Yang jadi sini. host live ya. Betul. Ternyata Itu harus jangan bayar lupa pajak gitu. juga. Bukan, Zakat. Ya, zakat iya. Waduh, ada lagi mungkin yang mau bertanya nih dari adik-adik. Wah ada Oh, lagi, ada aktif lagi. sekali ya ternyata Alhamdulillah. teman-teman dari SMKN 1 Excited Sukoharjo. ini Boleh ya. tepuk tangan dulu dong buat temennya yang mau bertanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Setifara. Sebelumnya izin bertanya kepada Pak Ustadz. Siapa sih Pak yang Boleh menerima. yang berhak menerima zakat? Siapa sih yang boleh berhak menerima zakat Bapak? Di Al-Quran tuh di surat Al-Ahzab itu Allah menentukan tadi ada 8 asnaf ya. Ada penerima ya. Tadi penerima zakat itu yang dibolehkan yang pertama itu adalah tadi amilin, jihad fisabilillah, kemudian fakir, miskin, kemudian orang yang sedang safar dalam perjalanan gitu ya. Kemudian ada 3 lagi lah yang kelompok itu gitu ya. Itu di surat Al-Ahzab Allah sebutkan ada 8 asnaf. Tapi hati-hati di sana zakat itu ternyata yatim tuh nggak ada loh. Waduh. Yatim nggak ada. Yatim tuh tidak ada Karena di biasanya- dalam asnaf zakat itu. Karena biasanya kalau orang dengar-dengar orang nih katanya mau bayar zakat untuk anak yatim. Sedekah juga Nah, diutamakan kalau anak yatim yatim. itu bukan membayar zakat, tapi apa kita berbuat baik kepada anak yatim. Di surah yang lain, gitu di Al-Baqarah, salah satu dalam kontinuitas yang tidak terputus itu adalah berbuat baik, salah satunya itu adalah anak yatim. Berarti kita selama ini miskonsepsi apa sih? Iya. miskonsep Ini atau banyak yang miskomunikasi, keliru mungkin loh. salah paham ya. Karena kalau kita menyumbang kepada fakirnya atau orang tuanya ya, ibunya itu boleh karena fakir. Oh, Tapi si iya, anak iya, betul, yatimnya itu zakat itu kan Tidak, cuma ya. 1 tahun sekali ya. Iya. Padahal oleh Al-Quran disebutkan surat yang lain gitu, dalam Al-Baqarah itu kontinuitas. Wow. Makanya untuk anak yatim jangan pernah berpikir hanya 1 kali kita memberikan. Kontinuitas. Jadi berbuat baik berkelanjutan ya. tadi ya di dalam surat Al-Baqarah itu 1 orang tua, 2 kerabat, ketiganya anak yatim. Oh, Gitu. beda. Yang penting Ternyata tadi yang ya. 8 tadi. Kalau 8 itu asnaf memang iya. diutamakan ya. Diutamakan. Iya, betul. Kalau berbuat baik Gitu. ya anak yatim juga termasuk. Ya, anak yatim itu kalau misalkan di zakat itu sebenarnya tidak ada perhitungan. Iya, tidak ada perhitungan. Itu kalaupun kita mau ngasih sebenarnya bukan yatimnya ya, Iya. tetapi Ibu, kepada orang ibunya. tuanya, Iya. betul. Karena dia ibunya kan janda, nah itu Iya. boleh menerima. Oh, seperti itu ternyata pemirsa. Ini barangkali ada lagi pertanyaan nih lagi ya. ya. Kayaknya masih semangat Wah, soalnya ya. Masya Allah. Sekarang ada pertanyaan dari Bapak gurunya. Waduh, boleh Betul, tepuk tangan peminatnya. dong. Wah, boleh banget. Aduh, Bapaknya ceria sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Irawan, guru SMK Negeri Sukoharjo. Alhamdulillah ya Bapak. Tadi sedikit ada bahasan terkait zakat profesi, Ustadz. Insya Allah. Jadi mohon dijelaskan terkait dengan zakat profesi itu dan bagaimana sebaiknya mengeluarkan. Nah kan kami guru-guru ini kan punya penghasilan bulanan begitu Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pak ya. Itu yang pertama Ustadz. Insya Yang Allah. kedua tadi disampaikan bahwa kalau kita memberikan zakat itu ke orang-orang terdekat kita. Mungkin ada
tips mungkin atau masukan dari Pak Ustadz terkait dengan pengelolaan zakat. Kebayangkan kalau misalnya semua ngasih ke tetangga-tetangganya sendiri. Betul, ya. Sementara yang jauh nanti nggak terjangkau Ustadz. Terjangkau, Jadi ya. sementara tadi disampaikan untuk pengelolaan zakat ini harapannya juga bisa menciptakan Berkelanjutan. keadilan sosial. Bagaimana sebaiknya dalam pengelolaan zakat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar Silahkan biasa dijawab ya, nih Pak Bapak. Ustadz. Baik, alhamdulillah nih buat Pak gurunya ya. Jadi kalau misalkan zakat profesi itu sebenarnya munculnya itu di disebutnya itu di fikih kontemporer, Pak. Kalau fikih yang konvensional itu sebenarnya belum muncul tuh zakat profesi. Tapi para ulama sepakat karena kita kan sudah semakin maju ya, Betul. punya penghasilan gitu. Jadi ketika zakat profesi ada isma baru untuk kontemporer ini disebutkan kita boleh melakukan zakat profesi dan dihitungnya ketika kita menerima uang. Saya menerima uang nih Rp10.000, gaji saya Rp10.000. Tolong keluarkan 2,5%. Tapi 2,5% itu dalam zakat profesi, alim ulama itu sepakat. Itu harus dipotong dulu tuh. Dengan pengeluaran rutin kita, wajib kita. Jajan anak mungkin ya, kemudian masak sebulan, kemudian ongkos kita segala macam lah gitu ya. Nah ternyata dalam 1000 itu sisa saya 2.000. Misal 2.000 gitu ya. Nah dari 2.000 inilah yang dikali 2,5%. Nah, itu tidak jadi zakat profesi itu tidak memberatkan sebenarnya. Ada juga orang yang mungkin mohon maaf karena dia saking semangatnya berzakat 10.000 langsung dipotong 2,5% sama dia langsung. Kalau tadi kan 2.000 dikali 2,5% zakatnya berapa tuh? Kecil kan ya? Kecil. Sekitar Rp50 atau berapa ya? Tapi kalau yang tadi 10.000 itu sekitar Rp500. Iya. Nah itu mangga-mangga saya pilih yang mana gitu. Tapi ketentuan yang dipahami oleh saya itu para alim ulama tadi dihitung dulu nih pengeluaran kita. Hati-hati. Bayar zakatnya iya, hutang nggak dibayar. Aduh, Aduh, kewajiban Gitu. balance itu. Iya. bayar hutang. Maka kewajiban dulu kalau misalkan kita punya cicilan nih. Mm-mm. Gitu ya. Potong dulu cicilan. Baru bayar Nah, zakat. sisanya berapa? Oh. Gitu. Kita sudah bayaran anak, pam segala macam listrik ya. Pengeluaran kita Sisanya rutin, itu ya, dia. itulah yang Yang dizakatkan oleh dizakatkan. para alim ulama. Betul. Monggo dikeluarkan. Dari 2.000 dikalikan 2,5%. Misalkan ya, ternyata cuma Rp50. Tinggal hitung saja misalnya, saya sisa 2 juta nih, kali 2,5% gitu. Supaya itu yang dibayarkan zakat. Itu pala ketentuan di ulama-ulama kontemporer kurang lebih seperti itu gitu ya. Ternyata seperti itu ya. Betul. Tidak mensejahterakan juga ya ada pertanyaannya ya. Tidak Ya tadi memberatkan yang zakatnya. kedua tadi dikatakan bagaimana memang kendalanya memang yang terjauh ya. Karena tadi yang disebut dalam Quran kerabat-kerabat itu ya pasti ada yang di sekitar rumah, ada yang jauh juga. Bagusnya itu kalau zakat maka pemerintah membantu kita. Betul. Ada satu badan di masjid itu ada badan amal zakat masjid gitu. Badan Amal Zakat Masjid. Yang mengelola ya. Iya. Nanti kalau tingkat yang lebih tinggi lagi mungkin di sekitar kelurahan atau kecamatan itu ada badan amal yang dikelola oleh KUA, oleh MUI ya, mohon maaf oleh MUI atau oleh KUA itu ada badan amalnya sendiri. Jadi kalau kita mau berzakat monggo ke sana. Indonesia sudah bagus gitu ya. Sudah ada Sudah ya. ada, kita tinggal sertakan. Datang, Gitulah, dengan enggak niat ya. silakan gitu. Kalau kita misalkan ada lebih ya ke badan amal zakatnya boleh. Gitu. Kalau kita biasanya kan yang menjadi kendala itu kita punya aktivitas yang luar biasa kan. Nah, maka lebih baik kita salurkan atau kita titipkan pada yang lembaga terpercaya. Itu ada ketentuannya gitu ya. Luar biasa sekali Luar ya. biasa, Memang Masya zakat ini Allah. sangat tidak memberatkan ya. Betul zakat Meringankan itu, ya. kita loh seperti itu. Mungkin ada Iya, lagi sama. nih ada pertanyaan. Masih ada ya? Oh masih Iya, ada masih Mbak ada. Seira. Masya Biasa Allah. ya. Banyak sekali Iya. pertanyaan hari ini Sangat ya. ini semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Fitriana. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Oh, perbedaannya boleh. mungkin Pak Ustadz. Boleh Begini. Bangga. Kalau di dalam Sahih itu Sahih Bukhari ya atau Muslim atau kitab yang lain itu dikatakan bahwa zakat fitrah ya, mohon maaf. Zakat fitrah hanya diberikan pada waktu tertentu
yaitu sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Kalau setelah melebihi sholat Idul Fitri itu bukan zakat fitrah. Apa itu namanya? Zakat biasa aja, zakat mal Zakat mal atau mungkin sedekah ya? atau sedekah. Jadi itu zakat. Kemudian kalau zakat mal bagaimana? Zakat mal itu tidak ada ketentuan bahwa dia harus dibayarkan kapan. Tapi biasanya para alim ulama sepakat itu dibayarkan ketika kita membayar zakat fitrah, maka zakat mal dia tolong dibayarkan. Waduh. Kalau mal kan ternyata istilahnya seperti harta ya, itu. kita Iya. punya simpanan emas misalkan, atau punya rumah yang dikontrakan gitu ya, atau kita punya lahan wisata atau apalah gitu ya, nah itu mah nggak dikeluarkan. Nah, intinya juga perbedaannya pada saat momennya ya, waktu. Iya, Betul, waktunya. waktunya. Kalau misalkan zakat fitrah Fitrah. berarti itu Sebelum sholat Idul Fitri. Nah, permisa, tadi kan kita sudah melakukan sesi tanya jawab Q&A bersama Pak Ustadz ini yang kece ya. Nah, kita akan kembali lagi dengan rangkuman dari hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.